Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum, tujuan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, serta banyak fungsi yang lain. Kaki kiri ya, terus dipijat arahnya dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa ya, pada telapak kaki juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak kaki dipijat-pijat, jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat lembut. Pijatan refleksi ini dimaksudkan untuk menstimulasi ya saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita ya. Jadi apabila terdapat kelainan ya dari organ tubuh kita, maka bisa disembuhkan dari pijatan refleksi ini. Dan cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi, serta diberikan treatment ya dengan mengangkat ya lutut ke atas kurang lebih 3 kali ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diketahui bahwa setelah dilakukan pemijatan ini biasanya terjadi proses detoksifikasi atau pengeluaran racun yang ditandai dengan biasanya sering buang air kecil ya, main ceret, tidur berkepanjangan, atau bahkan mungkin setelah dipijat justru badan akan sakit semua. Hal itu tidak perlu khawatir, tidak ada masalah dan tidak perlu diobati, karena nanti beberapa saat kemudian ya rasa itu akan hilang sendiri ya, dan tubuh akan menjadi enteng ya. Kaki kanan ya terus dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup karena minyak merupakan pelumas ya. Dan ya juga merupakan fungsi dari pijat urut ini, bahwa karena memakai sarana minyak otomatis ya pijat urut ini bisa membersihkan kulit ya. Di samping memberikan nutrisi, karena pada minyak dalam ini yang saya pakai adalah minyak zaitun, itu banyak atau kaya akan nutrisi ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Mungkin ya bagi Anda yang mungkin kemeng pegel pada kaki khususnya ya, nanti akan tersolusikan. Kemudian selanjutnya pada telapak kaki ya juga diberikan pijatan refleksi seperti halnya pada kaki sebelah kiri tadi. Caranya ya, pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat lembut ya. Cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi ya. Dan juga diberikan treatment dengan mengangkat ya lutut ke atas kurang lebih 2 atau 3 kali. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian ya, setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Dan cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini ya. Harapannya ya, nanti setelah dipijat nanti peredaran darah akan lancar ya, dan darah merupakan alat transportasi ya untuk membawa nutrisi ataupun kotoran, sehingga kalau transportasi lancar nanti maka proses metabolisme di dalam tubuh juga akan lancar otomatis ya. Kalau proses metabolisme tubuh lancar nanti kita akan sehat ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya, sehingga permasalahan yang ada di pantat nanti tersolusikan, mulai dari pegel, kemeng, sakit, kebas dan sebagainya nanti akan sembuh ya. Dan yang perlu diketahui bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi ya, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Oleh karena itu harus ditanya untuk menentukan kira-kira pijatan mana yang tepat ya, agar ya di samping ya sembuh dari segala permasalahannya, nanti si pasien juga akan merasakan kenikmatan dalam pemijatan. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ya, pantat terus dipijat ya, berulang-ulang ya. Dan apabila dirasa kurang kuat pemijatan kita ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat kemudian dipijat atau ditekan-tekankan di
sekitar pantat khususnya ya, nanti akan menambah momentum pemijatan ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Memang ya di daerah pantat ini ya juga merupakan pusat pergerakan, jadi ya sering terjadi permasalahan mulai dari yang ringan sampai mungkin yang berat ya, dari yang sekedar capek-capek kemeng sampai ke seleor ya. Oleh karena itu ya perlu kita perhatikan ya, agar kita ya terbebas dari permasalahan-permasalahan di sekitar pantat ya, sehingga tubuh khususnya pantat akan menjadi enteng kembali. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian pinggang sampai ke punggung ya. Caranya ya dari pinggang sampai ke punggung mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat arahnya ke atas ya, dari pinggang sampai ke punggung. Yang perlu diperhatikan ya, bahwa di antara pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang. Oleh karena itu juga bisa kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu di seputar tulang belakang dari pinggang sampai ke punggung ya. Yang perlu diperhatikan pula ya, di dalam tulang belakang itu ya terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya, dimana saraf tersebut berhubung dengan semua organ tubuh kita ya, dan di tulang belakang pula merupakan produksi sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu juga harus kita servis ya, agar di samping ya rasa mungkin linu pegel di sekitar pinggang sampai punggung itu tersoluskan ya, harapannya produksi sel-sel darah merah akan normal ya, lancar ya. Apabila dirasa pemijatan ini kurang kuat, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan ya, dari sekitar pinggang menuju ke punggung ya, melalui sela tulang belikat ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Nah, inilah ya pijat urut ini ya, dan ini bukan merupakan barang baru, tapi sebagai langkah untuk menguri-uri apa yang telah dilakukan oleh leluhur kita ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat seperti ini. Baik tangan kiri maupun tangan kanan kita lipat ke belakang ya, diberikan pijatan ya di sela tulang belikat ya, baik bagian kiri maupun kanan. Caranya seperti Anda lihat pada video ini ya. Kemudian kita berikan ya pijatan refleksi ya. Dan setelah itu kita palingkan ke kanan dan ke kiri ya tubuh si pasien tersebut. Caranya seperti yang lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien, kemudian dilakukan pemijatan lagi ya dari pinggang sampai ke punggung.
untuk memastikan ya bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, sehingga asam laktat yang mungkin terakumulasi di dalam tubuh nanti akan terusir ya, akan terurai dan larut dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya mulai dari tengkuk ya, itu kita pijat-pijat, terus naik ke kepala kita pijat-pijat ya. Rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Nah, langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Dan setelah itu kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kepala samping kiri, dan kita palingkan ke kiri, kita pijat samping kanan kepala ya, secara bergantian ya. Cara ini ya bisa menimbulkan efek ya seperti kesetrum ya, karena merupakan proses ya stimulasi saraf ya. Karena itu tidak ada masalah ya. Kemudian setelah itu ya, kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Caranya ya masih dalam posisi tengkurap tadi. Tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya, sehingga tangan ya nanti akan menjadi lemes, mungkin kaku, kemeng, sakit dan sebagainya nanti juga akan sembuh ya. Dan juga merupakan upaya sebagai pengusiran asam laktat ya. Jadi asam laktat itu terakumulasi di dalam tubuh ya, nanti bisa mengakibatkan kecapean dan berujung pada demam ya. Kemudian setelah itu telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kita tarik serta kita pijat lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut. Setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut pada tangan kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kanan tadi ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Pijat turut ini ya juga bisa mendorong keluarnya hormon endorfin ya, dimana hormon ini merupakan jenis hormon yang bisa mengeluarkan rasa riang ya, rasa senang, bersemangat ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang. Caranya ya, kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan untuk daerah lutut itu juga bisa kita berikan stimulasi saraf ya,
agar produksi ya dari cairan sendi, cairan lutut itu nanti bisa normal ya. Apabila ya ada kekurangan cairan sendi nanti akan terasa sakit ya. Oleh karena itu pertama bisa dilakukan suntik ya, atau mungkin ya dipijat dengan terapi pijat lutut seperti ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan lagi ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu ya, kaki kanan kita tarik ke depan semacam kita olahragakan kurang lebih 3 kali begitu ya, agar memberikan relaksasi ya antara sendi, otot ya, semuanya bisa lemas. Dan dilanjut ya pemijatan kaki kiri ya, kali ini dalam posisi telentang ya. Caranya kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Jadi banyak sekali ya fungsi dari pijat urut ini ya, mulai dari pelemasan otot, memperlancar peredaran darah sebagai upaya untuk menstimulasi saraf ya, dan sebagai upaya pula untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi dalam tubuh ya. Kemudian ya setelah itu kaki kiri diangkat ke atas dan diberikan pijatan lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Tujuan dilakukan posisi ini untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya, dan mempermudah ruang gerak pemijatan. Nah, kemudian setelah itu kita olahragakan dan kita berikan pijatan lagi ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya ya, kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Untuk daerah paha itu sedikit kita tekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Terus kita pijat secara berulang-ulang ya, sampai dirasa kedua kaki nanti akan lemas ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan, kita olahragakan agar terjadi proses relaksasi ya, dari kaki, pinggang sampai bahkan sampai ke punggung ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian perutnya. Pertama-tama perut kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya. Arahnya pertama-tama spin atau memutar ya. Kemudian kita solusikan apa yang menjadi masalah dengan perut ya. Yang perlu digarisbawahi bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya, karena memang di dalam perut ini terdapat organ yang vital ya. Oleh karena itu jangan sampai terjadi cedera ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Pemijatan perut ini juga bisa sebagai langkah untuk diet ya. Untuk itu bagi Anda yang mungkin perutnya gembrot bisa dilakukan ya pengencangan dengan cara seperti ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya dalam posisi telentang tadi, kedua tangan pasien kita rentangkan, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya.
Untuk kedua pangkal lengan itu bisa kita berikan pijatan ya. Ini sangat bermanfaat sekali bagi mereka yang mengalami sesak nafas dan batuk, utamanya batuk-batuk akibat kelelahan ya. Nanti akan sembuh. Caranya pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini ya. Saya persilakan dan disilakan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube ya, agar komentar Anda tidak dihapus oleh YouTube sendiri ya. Bagi Anda yang suka, silakan diputar videonya serta share ke semua teman, dan bagi Anda yang tidak suka mohon di skip saja ya. Pijat urut ini sebagai langkah alternatif ya, di samping menggunakan obat-obatan kimia ya, karena obat kimia yang cenderung bisa terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk terurai atau dikeluarkan, dan bisa menimbulkan penyakit baru atau mungkin kanker ya. Udah, setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala. Caranya ya, mula-mula ya bagian kepala dan bagian kening itu kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat ya, dengan kita tarik ya dari alis itu sampai ke atas ke ujung rambut ya. Kemudian rambut kita tarik, kedua telinga kita tarik secara bersama-sama ya. Seperti yang saya katakan tadi, nanti vertigo dan migrain akan sembuh dengan cara seperti ini. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kepala samping kanan ya. Dan selanjutnya kepala kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kepala dari samping kiri ya, mulai dari leher samping kiri ya, sampai ke telinga kiri dan sampai ke pelipis ya, tulang pelipis bagian kiri. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Setelah itu ya, kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada pundak ya, baik itu pundak bagian kiri maupun kanan secara bergantian ya. Nanti yang pegel ya, rasa kemeng nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Kalau tadi dalam posisi tengkurap, sekarang dalam posisi telentang ya. Caranya, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Seperti yang saya katakan tadi ya, ini merupakan pelemasan otot ya, untuk memperlancar peredaran darah dan hormon, dan sebagai pijatan refleksi ya. Telapak tangan kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu itu kita pijat-pijat ya. Jari-jari tangan juga kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat lembut ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu ya, tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dilanjut pemijatan tangan kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Jadi tangan kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi sama halnya pada tangan kiri tadi. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Saya kira mudah untuk dipraktekkan ya, dan saya persilakan untuk mempraktekkan pada pasangan Anda ya. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya.
Kemudian setelah itu kita berikan treatment kesetimbangan dengan cara mengangkat tubuh pasien 3 kali ya. Nah, caranya seperti yang dilihat pada video. Dan setelah itu ya, masih dalam posisi telentang itu tadi ya, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kemudian kita pijat bagian kanan ya, mulai dari pundak bagian kanan, pinggang, sampai ke pantat, bahkan sampai ke kaki ya, kita pijat. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan ya. Cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri ya, tangan bagian kiri, pinggang, sampai ke pantat kiri ya. Kita pijat semua dan bahkan berakhir pada kaki ya. Untuk kaki itu nanti kita berikan treatment dengan cara melipat ke belakang ya, kedua kaki nanti ya, agar lemes ya, tidak ada kendala pada sekitar kaki. Nah, pemijatannya seperti yang dilihat pada video. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga ya, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat ya, dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai kepala ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kepala ya, kita pijat-pijat agar mungkin kalau berpenyakit migrain dan vertigo bisa sembuh ya, dengan cara seperti yang Anda lihat pada video ini. Kedua telinga juga kita tarik ya, kemudian kita berikan treatment dengan penunggu ya, lutut kita dalam 3 posisi, kemudian tubuh kita tarik ke belakang ya, dari tengah, atas, dan bahkan bawah ya. Dan tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan secara bergantian 3 kali ya. Nah, saya kira proses pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.